anugerah sebagai ahli gizi. Dan sebagai ahli gizi, dia juga bisa menjadi konselor. Dan ini adalah Bu Alia, atau bisa juga dipanggil sebagai Kak Aulia, yang merupakan mahasiswa S2. Dan selain menjadi mahasiswa, dia juga bekerja paruh waktu, sehingga dia mempunyai waktu yang cukup padat. Dan suatu waktu dia merasa pusing ketika bangkit dari tempat duduknya. Dan dari sinilah dia berinisiatif untuk menemui konselor untuk menanyakan keadaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silahkan duduk. Selamat sore Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nukra, selaku ahli gizi di sini dan akan menemani Ibu dalam sesi konseling ini. Nah, boleh saya tahu nama kamu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Alia. Oke, hai Alia, terima kasih ya sudah datang ke sini. Semua yang kamu ceritakan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Kamu nyaman kita mulai sekarang? Iya Bu, saya siap. Saya juga penasaran sama kondisi saya. Baik. Oke, kita ngobrol santai ya di sini. Bisa ceritakan alasan kamu datang ke sini? Saya mau konsultasi karena waktu cek darah di puskesmas kata bidan saya anemia, HB saya kurang. Nah, itu yang membuat saya agak panik karena akhir-akhir ini saya memang sering pusing, lemas, jantung deg-degan gitu. Oh, itu gejala yang cukup umum dialami pada anemia. Sejak kapan sih kamu mengalami hal seperti itu? Mungkin 2 atau 3 bulan terakhir. Awalnya saya kira cuma capek biasa karena sibuk kuliah dan kerja paruh waktu. Tapi lama-lama saya sering gak fokus dan gampang ngos-ngosan padahal cuma naik tangga. Baik, terima kasih ya Alia sudah cerita. Nah, sekarang saya mau tahu nih soal pola makan kamu. Nah, biasanya sarapan, makan siang, dan makan malam kamu biasanya makan apa? Jujur ya Bu, saya sering banget skip sarapan. Kalau siang makan di luar, seringnya itu ayam goreng, nasi, atau kadang-kadang junk food. Nah, kalau malamnya itu minum susu doang, atau makan mie instan. Saya juga nggak terbiasa makan daging merah atau hati ayam, karena itu bisa membuat saya mual. Sayur pun juga seadanya. Nah, apakah kamu juga mengalami menstruasi yang deras? Iya banget Bu, kadang menstruasi saya sampai 8 hari. Dan di 3 hari pertama itu deras banget. Dan itu bisa membuat saya lemas tiap kali haid datang. Nah, dari gejala, pola makan, dan siklus haid kamu, besar kemungkinan kamu mengalami anemia defisiensi berat. Nah, ini artinya tubuhmu kekurangan zat besi. Nah, bisa karena asupan kurang dan juga kehilangan zat besi lewat darah menstruasi. Wah, saya baru sadar Bu. Ternyata selama ini saya terlalu cuek ya sama makan. Jadi anemia itu bukan karena capek aja. Nah, betul banget tuh. Banyak yang salah paham, padahal pola makan sangat berperan. Tapi tenang, anemia defisiensi zat besi bisa diatasi kok, terutama kalau ditangani sejak awal seperti sekarang. Nah, beberapa hal yang bisa kamu mulai lakukan. Yang pertama itu biasakan sarapan pagi. Nah, meskipun ringan seperti roti gandum isi telur atau sereal tinggi zat besi. Kemudian tingkatkan konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging sapi, hati ayam. Nah, kan Ibu tidak suka ya makan hati ayam. Iya ya? Iya. Nah, di sini Ibu bisa kreasikan, bisa Ibu jadikan perkedel atau dicampur dengan nasi goreng. Nah, selain itu
Ibu juga bisa mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli. Nah, setelah itu, ibu juga bisa mengonsumsi vitamin C seperti jeruk atau tomat. Nah, setelah makan untuk membantu penyerapan zat besi. Kemudian, hindari juga teh atau kopi dalam 1 jam sebelum dan sesudah makan. Nah, konsumsi suplemen zat besi secara rutin sesuai anjuran. Kalau saya belum bisa makan hati ayam, apakah boleh cari alternatif lain? Nah, boleh banget tuh Bu. Nah, sumber zat besi bisa juga Ibu dapatkan dari kacang-kacangan, telur, daging ayam, dan sayuran hijau. Nah, saya juga bisa membantu Ibu membuatkan list makanan yang cocok buat kamu. Ibu Alia, hari ini kamu sudah mengambil langkah besar untuk memahami tubuhmu lebih baik. Nah, saya akan coba buatkan contoh menu selama seminggu yang bisa kamu coba. Nanti kita evaluasi lagi 1 bulan ke depan ya. Terima kasih banget ya Bu. Jujur saya jadi lebih tenang sekarang. Rasanya seperti nemu arah baru buat mulai lebih peduli sama diri sendiri. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, Bu Alia, masih ada yang mau kamu tanyakan? Mungkin ada hal yang belum kita sempat bahas atau masih ada sesuatu yang buat Ibu bingung? Sebenarnya penjelasan Bu Anugrah tadi udah cukup jelas sih. Tapi saya masih agak khawatir Bu. Saya takut nggak bisa konsisten. Soalnya jadwal kuliah dan kerja saya padat banget. Kadang makan aja buru-buru atau sering lupa. Iya, saya paham banget Bu Alia. Kamu lagi di fase hidup yang super sibuk. Tapi justru karena itu tubuh kamu butuh perhatian lebih. Nah, kita nggak harus bisa langsung sempurna. Yang penting mulai dulu pelan-pelan. Misalnya nih, kamu bisa mulai dengan sarapan ringan yang praktis, nggak harus ribet. Yang penting ada asupan zat gizi di pagi hari. Nanti kita sesuaikan juga menu makannya dengan gaya hidup ibu yang dinamis. Wah, iya Bu. Saya suka lupa kalau tubuh juga butuh bahan bakar ya. Saya kadang mikirnya asal nggak lapar aja udah cukup. Padahal ternyata nggak sesimpel itu ya. Nah, betul banget tuh Bu. Tubuh itu kayak mesin, butuh bahan bakar yang tepat supaya bisa jalan optimal. Dan kamu nggak sendirian kok, banyak yang mengalami hal serupa. Yang penting kamu udah sadar sekarang, dan itu langkah awal yang bagus banget. Nah, kita akan atur strategi yang realistis buat kamu. Saya juga akan buatkan contoh menu mingguan lah yang fleksibel. Jadi bisa disesuaikan sama kesibukan kamu. Terima kasih banyak Bu. Jujur ya, saya merasa lebih tenang sekarang. Awalnya datang ke sini agak takut sih, takut dimarahin atau dihakimi karena pola makan saya yang berantakan. Tapi ternyata Bu Anugrah enak banget ya diajak ngobrolnya. Saya senang kamu bisa merasa nyaman. Memang sih tujuan saya bukan untuk menghakimi, tapi menemani kamu menemukan pola hidup yang lebih sehat dan cocok buat kamu. Saya percaya kamu bisa pelan-pelan berubah. Jangan lupa perbaikan kecil yang konsisten. Nah, itu jauh lebih baik daripada perubahan besar yang gak bertahan lama. Setuju banget Bu, dan saya juga jadi semangat buat lebih peduli sama diri sendiri. Kayak yang Ibu Anugrah bilang tadi, saya nggak sendirian. Iya, Ibu Alia nggak sendirian. Saya di sini buat kamu kok. Kalau nanti di rumah kamu kepikiran hal lain, pertanyaan kah, atau bahkan cuma mau cerita perkembangan kamu, silakan hubungi saya ya kapan aja yang Ibu mau. Siap Bu, makasih banyak ya. Nggak nyangka, dari satu hasil cek darah malah jadi momen buat refleksi diri.
Nah, dan itu hal yang luar biasa. Hari ini kamu udah melangkah lebih dekat ke kesehatan yang lebih baik. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Semangat. Bu. Terima kasih. Baiklah Kak, aku balik dulu ya. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.